Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ketemu lagi di channel saya Santi Utomo yang masih mau berbagi tentang pengobatan kelenjar tiroid berdasarkan pengalaman pribadi saya ya. Tapi untuk kali ini saya mau membahas apa sih hubungannya penyakit kelenjar tiroid dan penyakit jantung. Nah, seperti yang diketahui, kelenjar tiroid itu terletak di leher bagian depan, berbentuk kupu-kupu. Nah, kelenjar tiroid mempunyai fungsi setiap organ di dalam tubuh kita, yaitu untuk kinerja metabolisme tubuh kita. Nah, yaitu salah satunya yaitu untuk membantu kinerja jantung. Nah, hormon tiroid itu mempengaruhi kekuatan, kecepatan, dan debar jantung. Terus sama tekanan darah dan kadar kolesterol. Nah, itu mempengaruhi kekuatan dan kecepatan debar jantung, tekanan darah, dan kadar kolesterol. Nah, tiga ini mempunyai fungsi yang sangat penting untuk kinerja tubuh kita. Nah, gangguan fungsi tiroid seringkali bisa menyebabkan gangguan fungsi jantung. Nah, biasanya kalau mengalami gangguan fungsi jantung itu biasanya karena kita hipotiroid. Nah, hipotiroid itu karena kita kekurangan hormon tiroid. Nah, karena hormon tiroid kita terlalu rendah, jadinya fungsi jantung kita juga harus bekerja keras supaya bisa tetap menjalankan tugas organ jantung itu sendiri gitu kan. Nah, yaitu kekurangan hormon tiroid dapat menyebabkan detak jantung lebih lambat. Nah, ini karena memang kita kekurangan, posisinya kita hipotiroid, kekurangan hormon tiroid, maka jantung kita juga bergeraknya jadi lebih lambat. Nah, dan untuk meningkatkan kadar kolesterol juga membuat penyempitan dan pengerasan pembuluh darah arteri. Hal ini memang disebabkan oleh kadar hormon tiroid yang yang rendah. Jadinya memang mengganggu metabolisme tubuh semua, gitu kan. Nah, yaitu ada muncul gejala-gejala kalau kita hipotiroid dengan hubungannya dengan jantung, yaitu detak jantungnya di bawah 60 kali per menit. Nah, irama jantung yang tidak teratur, terus sulit bernafas. Nah, kalau sulit bernafas itu saya tidak pernah alami. Terus untuk detak jantung tadi sama irama jantung sih alhamdulillah saya tidak terlalu bermasalah. Saya berdasarkan pengalaman saya sendiri itu tidak pernah merasakan yang begitu parah tuh, enggak gitu kan. Kalau sulit bernafas juga enggak, saya tidak mengalami. Cuman nafas pendek ya, kalau nafas pendek itu habis operasi dulu mengalami, yaitu kalau di bawah aktivitas nafasnya pendek dan gampang lelah gitu kan. Nah, terus jadi mungkin karena saya kan itu habis operasi, kemungkinan karena luka dalam juga belum sembuh total, jadi mungkin secara jalan lewatnya itu mungkin juga belum pulih, jadi akhirnya nafasnya pendek. Nah, terus selanjutnya yaitu nyeri dada. Nyeri dada itu bisa terjadi yaitu kalau posisi kita memang jantungnya lemah. Tapi alhamdulillah saya sendiri untuk nyeri dada pernah sih, cuman nggak setiap hari ya, bahkan setiap sebulan sekali itu tidak pasti terjadi, tidak mesti gitu kan. Nah, terus mudah lelah saat beraktivitas. Nah, kalau mudah lelah saat beraktivitas itu saya akui iya,
tapi kita tinggal menyesuaikan aja, kita tinggal memanage aja, istilahnya ya kekuatan kita. Kalau ini kita mampu lakukan, lakukanlah, tapi kalau tidak mampu, ya berhenti atau tidak usah melakukan apapun. Kalau berarti kita memang butuh cukup untuk istirahat saja, tidak usah melakukan kegiatan apapun dulu, karena memang tiroid itu memang kalau kondisi badan sudah lemah, sudah lelah, memang harus tidur ya harus tidur. Saya sendiri pun seperti itu, walaupun pekerjaan rumah menumpuk, pekerjaan rumah menumpuk banyak, terus ini tetap saya nanti dulu aja, saya perlu istirahat dulu, saya butuh istirahat. Nah, setelah istirahat baru melakukan aktivitas atau kegiatan pekerjaan rumah yang memang tadi kepending, kan seperti itu. Jadi kita benar-benar harus memanage kekuatan atau kondisi, karena kondisi fisik kita memang berbeda dengan orang lain. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Pokoknya kalau kita pejuang tiroid itu benar-benar harus bisa memanage kekuatan kita, terus kondisi kita gitu kan, biar kita tetap hidup berkualitas seperti orang lain pada umumnya. Kan saya sendiri walaupun sakit, ya saya pengennya seperti orang lain, bisa mengerjakan hal-hal yang orang lain kerjakan gitu kan. Cuman ya bukan membandingkan ini, tapi memang saya lebih semangat hidup gitu loh. Jangan sudah sakit terus tambah tidak semangat, lah itu malah sakit kita semakin menggerogoti gitu. Tapi kalau kita dalam kondisi sakit tapi kita terus semangat untuk menjalani hidup dengan kualitas yang lebih baik, tentunya itu kita tambah semangat, sakit kita akhirnya mengalah, kalah, hilang. Maksudnya hilang pun maksud dalam artian keluhannya itu bisa kita minimalisir gitu kan. Jadi wah, kita nggak mertadi, ternyata kita bisa melakukan seperti itu. Nah, berarti keluhannya kan kita tidak merasakan, ya kan? Memang kita dari luar kan memang kelihatan sehat. Nah, tapi di dalamnya kan memang sakit. Cuman kadang kalau saya sendiri memang saya tetap membuktikan diri ke lingkungan, keluar, kalau saya memang bisa melakukan hal-hal seperti orang sehat pada umumnya. Memang itu buat semangat, buat support gitu kan. Nah, terus itu mudah lelah kita, caranya yaitu dengan memanage waktu, memanage tenaga kita, memanage kekuatan kita agar bisa tetap beraktivitas normal seperti kebanyakan orang lain. Nah, seperti itu. Terus pusing. Nah, kalau pusing dulu saya pernah ngalami tapi nggak terlalu. Paling kalau pusing andalannya yaitu udah minum obat paracetamol ya sudah, terus dibawa langsung istirahat tidur. Nah, itu biasanya langsung bangun-bangun paling sudah sembuh gitu kan. Terus yaitu, dan selanjutnya itu penumpukan cairan di tubuh. Nah, sebaliknya hipotiroid itu bisa memperlambat detak jantung karena memang kekurangan hormon tiroid. Nah, sebaliknya hipertiroid pun mempengaruhi detak jantung kita, yaitu kalau hiper jatuhnya jadi lebih cepat detak jantungnya. Jadi ya mungkin berasa melompat-lompat kan, berdetaknya lebih kencang seperti itu. Nah, yaitu bisa mempengaruhi fungsi jantung seperti penurunan berat badan, kesulitan tidur. Nah, teman-teman ya biasanya itu memang ada yang mengalami kesulitan tidur. Tapi untuk saya sendiri, saya orangnya ngantuan. Jadi dalam kondisi duduk pun bisa tidur, bisa langsung merem seperti itu. Nah, terus ada yang keringat berlebih. Kalau saya tidak mengalami keringat berlebih, malah saya justru lebih ke susah berkeringat dulu, tapi sebelum dioperasi. Tapi setelah operasi ya alhamdulillah bisa normal. Maksudnya kalau
normalnya melakukan aktivitas berat ya berkeringat banyak. Kalau nggak ngapa-ngapain ya otomatis nggak berkeringat gitu kan. Maksudnya kalau cuman duduk main HP kan otomatis itu nggak berkeringat. Tapi kalau memang melakukan kegiatan, melakukan pekerjaan rumah itu pasti berkeringat. Nah, terus jantung berdetak lebih cepat dan lebih keras dari biasanya. Nah, karena memang hormon tiroidnya berlebih jadinya memicu irama jantung yang tidak normal dan tidak teratur. Nah, jadi seperti itu. Terus ada lagi yaitu sensasi jantung berdenyut kencang, berdebar seperti melompat-lompat. Terus tekanan darah tinggi. Nah, ini jadi ya memang karena fungsi tiroid itu memang apa sih? Memang untuk metabolisme tubuh jadi bisa mempengaruhi ke jantung dan tekanan darah juga. Nah, jadi memang benar-benar fungsi tiroid itu memang benar-benar vital ya teman-teman. Nah, makanya kita yang sudah ketahuan terdeteksi terdiagnosa tiroid, kita memang harus tetap rajin mengontrol kondisi kesehatan kita. Nah, jadi seperti ya itu teman-teman, untuk apa sih hubungannya kelenjar tiroid dan jantung. Jadi memang jantung itu juga organ vital kita dan hormon tiroidnya adalah untuk bahan bakar organ tubuh lainnya untuk metabolisme tubuh. Jadi itu saling berkaitan. Jadi jangan teman-teman jangan anggap sepele, wah ini nggak apa-apa paling hanya ini, tapi perlu diperiksakan dan agar bisa segera diobati. Karena memang faktanya penyakit tiroid adalah penyebab kondisi jantung yang cukup umum yang dapat diobati. Nah, kabar baiknya penyakit jantung di tiroid itu bisa terkendali atau diobati. Itu memang ada obatnya sendiri, biasanya berdampingan dengan obat untuk tiroid itu sendiri. Kalau misalkan kita hipotiroid, ya disuplai dengan hormon tiroidnya dan dikasih obat untuk keluhan jantungnya. Saya dulu juga pernah awal-awal pas terdeteksi kan memang berdebar-debar, tapi posisi hormon saya normal, tapi tetap karena mengalami berdebar-debar jantungnya, akhirnya dikasihlah untuk jantung. Tapi setelah ya minum itu ya alhamdulillah segera membaik. Makanya untuk teman-teman semua saya sarankan kalau berobat itu pokoknya jangan malu-malu untuk mengungkapkan keluhan-keluhannya gitu kan. Biar kita mendapatkan obat. Takutnya kan kita sudah jauh-jauh kontrol ke rumah sakit, sudah capek seharian, terus tapi ternyata nggak dapat obat yang sesuai dengan keluhan kita yang saat ini kita rasakan. Nah itu kan jadi malah menambah beban pikiran kita juga kan. Oh kenapa tadi nggak minta ya sama dokter gitu kan. Kalau perlu ditulis listnya dari rumah, jadi biar kita nggak kelupaan nanti apa ya yang dirasakan. Nah kalau di rumah sakit Jogja, kalau di tempat saya kontrol memang itu selalu ditanyakan untuk seminggu ini hari ini keluhannya apa ibu. Nah jadi saya sambil nunggu antrian dokter itu sudah punya list nanti apa yang mau saya sampaikan ya ke dokter gitu kan. Dari seminggu kemarin misalkan saya merasakan nyeri punggung atau nyeri bahu gitu kan, nanti dikonsultasikan gitu kan. Dan untuk saya sendiri memang keluhannya saya masih kesemutan. Nah jadi untuk jantungnya alhamdulillah saya aman, dan ini nanti untuk bulan depan saya dikontrolkan untuk pengecekan fungsi ginjal. Nah karena memang fungsi ginjal itu karena saya minum kalsiumnya terlalu dosis tinggi, jadi perlu pengecekan untuk fungsi ginjalnya. Nah jadi seperti ya itu teman-teman, pokoknya kalau ada keluhan apapun dikonsultasikan ke dokter yang merawat teman-teman semua. Tidak usah yang sungkan ya, memang fungsinya kita untuk kontrol kan seperti itu, untuk mengontrol kondisi kita untuk
untuk mengetahui kestabilan hormon kita agar kita bisa hidup normal dan berkualitas baik seperti orang lain pada umumnya gitu kan. Pokoknya kalau kita untuk sehat, kita bandingkan dengan orang lain, oh itu orang lain sehat seperti itu, saya bisa melakukan. Kalau saya semangatnya itu seperti itu gitu kan. Oh saya bisa melakukan ini, orang lain itu bisa melakukan itu, orang lain sehat, walaupun saya sakit saya harus bisa melakukan sama dengan orang itu. Jadi kita ada semangat untuk menjalani hidup gitu. Jangan udah sakit dibawa loyo, dibawa letih, lelah, lesu. Nah akhirnya itu sakitnya makin menjadi karena kita tersugesti dari pikiran kita sendiri gitu. Nah, ya itu kembali ke diri kita kita sendiri. Kalau kitanya semangat, ya misalkan sayanya semangat, ya insya Allah saya yakin saya sehat gitu kan. Tapi kalau yang berpikirannya, yo aku kok gini gitu kan, kok lemas bae, kan kan juga tidak enak. Nah akhirnya karena di sini kita bilangnya lemes terus, nah akhirnya kan yang terjadi misalkan seharian lemes terus, akhirnya cuman hanya terbaring. Nah, padahal pekerjaan rumah kan menunggu kan seperti itu gitu kan. Pekerjaan rumah masih utuh, masih banyak kan, itu nanti menjadi tugas kita juga, akhir-akhirnya malah menumpuk lebih banyak. Nah, jadi begitu teman-teman ya, kita semangat para pejuang tiroid, tetap semangat menjalani hidup dengan kualitas yang baik seperti orang yang sehat pada umumnya. Kita jangan mau kalah. Kita pokoknya intinya semangat, sehat, sehat dan sehat. Nah, walaupun benar tiroid itu tidak bisa disembuhkan, tapi bisa terkontrol. Sehatnya yaitu sehat terkontrol. Sehat terkontrol yaitu fase remisi obat. Nah, jadi tidak apa-apa ya teman-teman. Insya Allah obat tiroid aman selama itu sesuai dosis yang dianjurkan. Nah, untuk hari ini cukup sekian. Salam sehat untuk kita semua. Sehat itu mahal, tapi sakit jauh lebih mahal. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.